perkembangan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang microbial growth atau pertumbuhan bakteri. Nah, hal yang perlu diingat, kalau bakteri itu, kalau kita manusia itu tumbuh yang sebagai tanda dia tumbuh itu adalah size-nya besar, size-nya membesar. Dia dari pendek jadi tinggi gitu ya. Nah, itu pertumbuhan dari manusia. Hewan juga seperti itu. Nah, tapi kalau mikroba, pertumbuhan mikroba itu yang dihitung adalah number-nya, jumlah selnya, bukan size. Jadi dia tidak dihitung size-nya, walaupun sebenarnya size-nya pun bertambah besar, bisa 2 kali lebih besar daripada yang awal, tapi itu tidak signifikan. Makanya yang dihitung pada pertumbuhan bakteri itu adalah number of cells, jadi jumlah selnya. Jadi nanti ketika kita ngomongin tentang pertumbuhan sel, maka itu kita ngomongin tentang berapa jumlah selnya, berapa jumlah sel yang tumbuh itu, jumlah sel yang bertambah, gitu ya. Nah, sel yang terus bertambah ini nanti akan membentuk koloni. Nah, koloni ini bisa sampai ribuan, bahkan jutaan sel dalam satu koloni. Jadi koloni ini dia bertumpuk gitu ya, kayak bersatu gitu membentuk koloni bakteri. Ya, jadi ini adalah satu poin yang perlu diingat. Nah, objektif kita hari ini adalah memahami tentang apa sih yang diperlukan pada microbial growth, mulai dari lingkungan yang diperlukan, nutrien yang diperlukan, gitu ya. Terus juga kenapa kita harus mempelajari bacterial growth ini. Jadi nanti kita bisa tahu bagaimana untuk mengontrol pertumbuhan bakteri itu, dan juga misalkan kita harus menekan pertumbuhannya kalau misalkan bakterinya harmful, atau kita bisa meningkatkan pertumbuhannya kalau memang kita perlukan untuk kajian kita atau untuk tujuan-tujuan tertentu. Oke. Nah, outline-nya yang pertama kita tahu nanti requirement-nya. Jadi apa aja yang diperlukan dalam microbial growth ini, baik itu physical and chemical. Yang kedua kita bicara tentang culture media, kultur media. Kemudian kita bicara tentang, nah inilah nanti kita akan bicara tentang divisi bakteri. Jadi nanti pembelahan selnya. Nah, kemudian ini kita lihat fase-fase dari pertumbuhan bakteri. Dan outline yang terakhir itu adalah metode untuk mengukur pertumbuhan bakteri. Tapi ini kita tidak akan pelajari sekarang, ini akan dipelajari pada topik yang akan datang, teknik-teknik pada mikrobiologi. Jadi salah satu nanti teknik-teknik dalam mikrobiologi adalah metode untuk menghitung atau mengukur pertumbuhan mikroba. Jadi secara umum nanti 4 ini outline kita. Nah, kalau kita sudah nonton video tadi bahwa requirement atau yang diperlukan dalam pertumbuhan bakteri itu ada physical requirement tadi ya, physical requirement dan juga chemical requirement. Physical requirement-nya apa aja secara yang fisikal? Yang pertama adalah temperature, suhu, 2 pH, 3 tekanan osmosis. Nah, saya minta kalian satu orang bisa mengelaborasi bagaimana temperature atau suhu mempengaruhi dari pertumbuhan bakteri. Boleh satu orang? Yuk. Satu orang silakan. Ya, silakan. Singkat saja. Sebutkan nama. Halo? Halo? Siapa? Saya tunjuk ya? Boleh? Boleh, Bu. Saya tunjuk Bu, ya? Saya ya. Boleh ini nggak, Bu? Apa? Ya, Oki mau jawab. Jujur. Silakan Oki. Gimana temperature, Oki? Jadi setiap bakteri itu punya temperatur optimumnya masing-masing. Kalau dari videonya ada ada 3 range gitu, dari suhu 10 sampai sekitar 25. Di situ ada yang juga yang 25 sampai 35 sama yang
60, yang di atas 60 derajat gitu, Bu. Kalau namanya Oke, agak susah, jadi saya agak belum gitu. hafal. Oke. Iya. Nah, kalau pH gimana? Ibu, saya izin jawab, Bu. Boleh, silakan. Nama saya Viola dan P009. Untuk pH juga bakteri ada pH-nya masing-masing, Bu. Kalau bakteri bisa tumbuh baik pada pH 0 sampai 6 yang disebut acidophils. Terus untuk neutrophils itu dari pH 6 sampai 9. Untuk alkalophils itu pH dari 10 sampai 14, Bu. Oke. Nah, sekarang saya tanya, di dua faktor ini, kalau kalian ingat, kira-kira dia sebenarnya pengaruhnya kemana sih? Lingkungan bukan, Bu? Oke, lingkungan. Lingkungan itu mempengaruhi apa terhadap bakterinya? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa tadi? Bennett. Ya, Bennett. Silakan, Bennett. Kalau menurut saya ke resistensinya sih, Bu, ke daya tahan. Oke. Ada lagi? Ke daya tahan. Ya, boleh. Yang lain? Terkait dengan apa? Misalnya gimana kalau 32 tingkat pertumbuhannya? Apa? Tingkat pertumbuhannya. Oke, kita review lagi materi kita yang kemarin. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme? pH, Ibu. pH, Suhu. terus suhu, dan lain-lain. Konsentrasi substrat, Ibu. Nah, coba kita lihat di sini. Ternyata yang mempengaruhi pH juga mempengaruhi metabolisme, juga mempengaruhi pertumbuhan sel. Kenapa? Kenapa? Izin Bu, apakah ada kaitannya dengan enzim Bu? Ya, enzim jelas. Karena metabolisme akan dikatalisis oleh enzim yang kemarin kita bahas. Kenapa ini metabolisme sama pertumbuhan sel? Faktor yang mempengaruhinya mirip nih. Kenapa ya? Balik lagi ke sini. Karena yang mempengaruhi pertumbuhan sel itu adalah metabolisme. Kan ya? Tujuan dari metabolisme itu adalah untuk pertumbuhan. Karena dari metabolisme, kita dapat zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan. Kalau misalkan tentunya, jadi saling berhubungan tuh metabolisme sama pertumbuhan. Jadi kalau metabolismenya dipengaruhi, otomatis juga pertumbuhannya dipengaruhi. Paham ya sampai situ ya? Jadi metabolisme, apa kemarin metabolisme? Pemecahan ataupun pembentukan senyawa, anabolisme dan katabolisme. Salah satu tujuannya adalah untuk pertumbuhan. Kenapa? Karena dari metabolisme nanti ada zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan. Asam amino yang bisa diperlukan, yang bisa digunakan untuk pembentukan protein. Protein digunakan untuk kehidupan sel. Sel nanti untuk berkembang, untuk pertumbuhan. Nah, sama halnya dengan bakteri. Jadi kalau ada faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme, tentu akan mempengaruhi pertumbuhan sel. Selain juga faktor lingkungan yang lain. Oke? Mudah-mudahan paham ya. Nah, yang ketiga adalah osmotic pressure. Nanti kita akan lihat satu-satu. Nah, ini adalah temperature, suhu. Jadi kalau suhu ini tadi benar yang dikatakan oleh teman kita bahwa bakteri itu punya temperatur yang optimum. Temperatur optimum untuk dia tumbuh. Nah, kalau misalkan kurvanya akan seperti ini. Jadi gini. Nah sampai ini adalah suhu optimumnya. Suhu optimum. Kalau dia sampai suhu optimum, maka kecepatan pertumbuhannya itu akan maksimum. Nah, kalau misalnya rendah suhunya, maka dia kurang rate of growth-nya kurang. Nah, kalau terlalu tinggi, temperature-nya juga tidak baik, bisa menyebabkan kematian dari bakteri itu. Kenapa terjadi kematian bakteri? Karena ada denaturasi protein di situ. Enzimnya sudah terdenaturasi. Kalau enzimnya terdenaturasi, metabolisme nggak terjadi. Kalau metabolisme nggak terjadi, maka nggak ada proses kehidupan yang bisa berlangsung kalau nggak terjadi metabolisme. Gitu ya? Paham?
Nah, berdasarkan temperaturnya ini, maka bakteri itu ada grup-grupnya. Ada yang namanya Psychrophilus. Nah, ini adalah primary grupnya. Ada yang namanya Psychrophiles, Psychrophili ya, Psychrophil gitu, Psychrophil. Kemudian ada Mesophil dan juga ada Thermophil. Kalau yang Psychrophil ini dia dingin banget, suka dingin. Nah, dari minus 10 sampai 20 derajat Celcius. Nah, kemudian ada juga yang namanya psikotrof yang dia juga termasuk dalam golongan cold loving ini, tapi bisa lebih tahan dibandingkan dengan psikophil ini. Namanya psikotrof. Nah, kalau yang psikophil ini kebanyakan di dasar lautan, ya, di dasar lautan yang dingin banget gitu. Nah, tapi kalau yang psikotrof ini dia bisa pada suhu sampai 30 derajat Celcius gitu, ya. Kemudian mesofil ini yang paling banyak ya, paling banyak bakteri di antara bakteri itu adalah bersifat mesofil, di mana dia bisa 10 sampai 50 derajat Celcius. Jadi dalam suhu yang sama dengan kita. Jadi yang suhu sama dengan kita itu dia bisa hidup. Nah, thermophil itu heat loving. Jadi dia tahan panas, bisa sampai 70 derajat Celcius. Nah, ada yang hiperthermophil atau disebut juga dengan extreme thermophil. Nah, itu bisa sampai 110 derajat Celcius. Nah, ini adalah gambaran dari bakteri-bakteri berdasarkan ketahanannya terhadap suhu. Nah, karena kebanyakan bakteri itu mesofil ya, banyak bakteri mesofil, maka dari temperatur ini kita punya satu metode yang digunakan untuk food preservation. Jadi untuk menjaga supaya makanan kita itu tidak terkontaminasi oleh bakteri. Nah, bagaimana salah satu caranya adalah dengan kulkas. Nah, konsep kulkas itu atau refrigerator itu adalah konsep ini, temperature ini. Karena kebanyakan bakteri itu mesofil, di mana dia aktifnya di 10 sampai 50, maka refrigerator itu atau kulkas itu yang di bawah ya, yang normal itu adalah 4 sampai 8 derajat Celcius. Kalau yang freezer kan minus 20. Yang freezer itu bisa sampai minus 20. Nah, inilah konsep dari kulkas. Food preservation atau penyimpanan makanan itu dengan mengendalikan suhu. Kenapa? Karena tadi bakteri itu tergantung pada suhu optimumnya. Paham ya? Nah, ini bisa dilihat temperature yang diperlukan untuk preservation. Jadi ini kalau di bawah sini ya. Nah, terkait dengan penyimpanan makanan pada kulkas ya untuk food preservation. Selain dia tergantung pada suhu, ternyata dia juga tergantung pada jumlah ataupun banyaknya makanan yang kita simpan. Nah, kalian bisa lihat di sini, misalkan ini yang biru, ini kan jumlahnya, volumenya sedikit ya. Tinggi wadahnya ini 5 cm. Kalau yang ini 15 cm. Nah, bisa dilihat kalau yang biru ini ternyata dia temperature-nya turun bisa lebih cepat dibandingkan dengan ini. Makanya kenapa kalau kita simpan di makanan di kulkas itu sebaiknya kita bagi-bagi di tempat-tempat yang kecil gitu ya, biar penurunan suhunya bisa lebih cepat dibandingkan kita simpan langsung banyak. Gitu. Nah, faktor yang kedua adalah pH. pH tadi juga sudah dijelaskan bahwa masing-masing bakteri itu punya pH optimum. Kalau dia tahan pada suhu pH asam, maka namanya acidofil. Kalau yang pH netral, makanya namanya neutrofil. Kalau yang alkali atau basa, maka namanya alkalofil. Kebanyakan bakteri itu ada pada neutrofil. Neutrofil ya, dia pada pH yang normal, netral. Nah, pada kondisi di laboratorium, di mana kita mengkulturkan media itu, kita masukkan media pada cawan, kita kembangkan, kita tumbuhkan bakteri di situ.
Nah, dalam pertumbuhannya, bakteri di dalam cawan Petri itu menghasilkan waste product atau produk buangan. Di mana produk buangan ini dia akan mengubah pH dari medium yang ada pada cawan Petri itu. Nah, jadi pH lingkungan bakterinya sudah menjadi berubah gitu ya kan? Karena ada proses bakteri juga mengalami proses metabolisme dan ada bahan buangannya. Nah, bahan buangan ini kadang-kadang juga akan merubah pH-nya. Sehingga pada kondisi lab biasanya kita perlukan buffer untuk menjaga agar pH-nya itu optimum. Buffer ini apa? Buffer ini adalah zat penyangga yang menyangga pH itu berada pada pada nilai yang kita inginkan, gitu ya, nilai normal. Biasanya ini adalah pH buffer fosfat, bisa digunakan buffer fosfat. Oke ya, jadi ini adalah rasional atau alasan kenapa kalau di lab itu biasanya di medianya kita tambahkan buffer untuk menjaga agar pH-nya itu tetap pada kondisi optimum, nggak berubah. Nah, faktor fisikal yang terakhir adalah osmotik. Osmotik ini adalah terkait dengan tekanan osmosis. Mikroorganisme itu terdiri 80-90% terdiri dari air. Nah, air ya. Jika bakteri itu berada pada larutan hipertonik, artinya lingkungan di luar bakteri itu hipertonik, maka nanti mikroba itu akan mengalami plasmolisis. Jadi pecah plasmolisisnya. Seperti ini. Ya, ini. Ini adalah kondisi yang normal. Normal NaCl 0,85 atau NaCl 0,9. Ini adalah normal. Maka bakteri akan hidup happy, akan hidup bahagia. Nah, tapi kalau misalkan kita tingkatkan konsentrasi dari lingkungan sekitarnya, artinya bakteri itu berada pada misalkan NaCl 10%, yang jauh lebih besar dari NaCl normal. Nah, artinya ini lingkungan sekitarnya hipertonis. Ya. Nah, kalau lingkungan hipertonis, maka air ini punya kecenderungan untuk bergerak ke larutan yang berkonsentrasi lebih tinggi. Makanya dia akan keluar dari sel ini, sehingga selnya menjadi plasma selnya menjadi pecah, gitu, ya. Oke, gitu ya. Nah, terkait dengan osmosis, ada bakteri namanya halofil. Jadi bakteri-bakteri halofil ini adalah bakteri-bakteri yang dia tahan terhadap kondisi hipertonis. Hipertonis ini artinya yang lebih garam, yang lebih banyak garamnya, sehingga dia bersifat hipertonis. Halo ini artinya salt ya. Halo ini equal to salt, sama dengan salt. Jadi garam. Halofil. Jadi dia suka garam. Makanya bakteri-bakteri yang bersifat halofil ini dia bisa bertahan hidup pada kondisi lingkungan hipertonis. Nah, terkait dengan hal ini ada grup yang namanya extreme halophile. Extreme halofil. Nah, bakteri-bakteri ekstrim halofil ini dia bisa bertahan hidup pada kondisi yang sangat garam, yang sangat hipertonis. Nah, ada satu lagi yang namanya fakultatif halofil. Jadi dia bisa bertahan sampai pada 2% aja konsentrasi garamnya. Nah, gitu ya. Nah, karena adanya faktor osmosis ini, artinya sebenarnya kebanyakan bakteri itu tidak tahan pada hipertonis, kecuali yang halofil ini. Kecuali yang halofil. Jadi kebanyakan bakteri enggak tahan terhadap kondisi hipertonis, karena bisa terjadi plasmolisis, kecuali halofil. Nah, dari sinilah ada teknologi food preservation lainnya, yaitu salted, diasinkan. Nah, kalau kita tahu ikan diasinkan, ya. Jadi banyak kalau misalkan orang-orang yang tinggal di daerah dingin, di mana musim dinginnya itu lebih panjang, jadi dia perlu menyimpan bahan makanan yang banyak. Nah, salah satu cara menyimpan bahan makanan supaya awet itu adalah dengan salted, digaramkan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ada yang bisa jelasin nggak dari teori ini?
Kenapa bisa disalted? Ikan itu harus digaramkan terlebih dahulu sehingga bisa diawetkan. Ada yang bisa jelasin nggak? Izin menjawab, Ibu. Iya, silakan, Nak. Gina NRP 035, kalau menurut saya kenapa harus digaramin kan tadi bakteri itu nggak tahan di kondisi yang garamnya tinggi ya Bu. Jadi kalau misalnya suatu makanan itu dikasih garam yang banyak, bakterinya juga jadi nggak bisa hidup di makanan tersebut Ibu. Jadinya lebih Iya. Iya, betul ya. Karena kalau misalkan kita buat dia dalam kondisi dikasih garam, maka kondisi lingkungannya menjadi hipertonis. Kalau kondisi lingkungannya menjadi hipertonis, maka sel-sel bakteri itu akan mengalami plasmolisis. Nah, inilah konsep kenapa pengawetan dengan garam itu bisa dilakukan. Nah, kemudian chemical requirements. Jadi, selain fisikal, ada juga chemical yang diperlukan dalam pertumbuhan bakteri. Nah, ini terkait dengan yang kemarin kita belajar, yang kemarin kita diskusikan di metabolisme, bahwa pada metabolisme, yang paling utama diperlukan oleh bakteri itu adalah karbon. Kenapa karbon ini? Karena karbon ini adalah backbone dari kehidupan kita, backbone dari kehidupan kita. Nah, makanya kalau dia makhluk hidup, maka untuk mengidentifikasikannya adalah dengan karbonnya, ya, karena dia adalah backbone dari living matter, C-nya, C tadi ya. Nah, kalau kita ingat yang kemarin lagi tipe-tipe metabolisme, ada kemoheterotrof, ada kemoautotrof, ada fotoautotrof. Nah, kalau kemoheterotrof itu energinya dari kimia, kemudian sumber C-nya dari mana? Sumber karbonnya dari mana? Dari organik material. Dari organik material, misal dari karbohidrat, dari lipid, dari protein. Nah, itu adalah bakteri-bakteri kemoheterotrof. Nah, kalau yang autotrof, baik kemo maupun auto, maka sumber karbonnya adalah dari CO2. Ya, ini diingat lagi yang kemarin yang diagram itu. Nah, selain karbon, chemical requirements yang diperlukan yaitu ada nitrogen, sulfur, dan fosfor. Nitrogen ini diperlukan untuk apa? Untuk sintesis protein dan nucleic acid. Ya, karena N ini adalah untuk menyusun asam amino untuk menyusun protein, dan juga asam nukleat untuk pembentukan DNA. Nah, sulfur diperlukan untuk apa? Sulfur itu diperlukan untuk mensintesis asam amino yang mengandung sulfur dan juga vitamin yang mengandung sulfur seperti tiamin dan juga biotin. Jadi dia untuk menyusun zat-zat yang diperlukan dalam metabolisme ataupun pertumbuhan dari bakteri. Fosfor juga seperti itu. Fosfor diperlukan dalam sintesis asam nukleat dan juga fosfolipid dari membran sel. Jadi ini adalah chemical requirement yang diperlukan selain dari karbon. Nah, yang terakhir ada juga trace element. Trace element ini adalah zat-zat lain yang diperlukan, yaitu berupa mineral. Mineral itu bisa berupa iron, kuprum, molybdenum, atau zinc. Fungsinya apa? Fungsinya terkait dengan beberapa enzim. Kalau kita ingat kemarin, enzim itu ada apoenzim dan juga gugus apa? Prostetik. Gugus prostetik ini salah satunya adalah koenzim. koenzim dan kofaktor. Nah, trace element ini diperlukan untuk kofaktor tadi. Kalau koenzim bisa berupa vitamin dan sebagainya. Oke ya? Paham ya? Paham ya, Nak ya? Kenapa ini diperlukan? Ini semuanya terkait dengan metabolisme kemarin. Makanya kenapa kita belajar metabolisme dulu, baru kita belajar pertumbuhan sel. Jadi nanti dibacanya dihubungkan gitu ya, Nak ya. Nah, karbon, nitrogen, sulfur, fosfor, dan trace element. Kemudian yang terakhir apa? Oksigen. Oksigen ini kan zat kimia juga. Oksigen. Nah, ini oksigen. Oksigen ini
dari keberadaan oksigen atau kebutuhannya terhadap oksigen, kita juga bisa membedakan tipe-tipe bakteri. Jadi kita bisa mengklasifikasi bakteri dari berbagai hal, ya, dari berbagai faktor, tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Nah, sekarang yang berdasarkan oksigen, efek oksigen pada pertumbuhannya. Yang pertama itu adalah obligate aerob. Oke, obligate aerob ini dia bisa tumbuh kalau ada oksigen. Jadi harus ada oksigen. Harus ada oksigen. Nah, ini kalau misalkan kita taruh bakteri di dalam kultur media, ya, mediumnya yang berupa broth atau larutan gitu, ya, itu dia akan berada di atas. Kenapa dia akan berada di atas? Karena dia harus ada oksigen. Jadi dia mencapai oksigen ke atas, ke permukaan mediumnya, ya. Jadi dia perlu oksigen. Nah, kemudian ada bakteri fakultatif anaerob. Fakultatif anaerob ini tadi di video juga sudah ada, bahwa dia bisa hidup pada kondisi aerobik ataupun anaerobik, tapi dia lebih pada aerobik karena dia ada oksigen, dia lebih banyak. Makanya kalau pada tabung pertumbuhan sel itu dia ada di atas, lebih banyak di atas, dan ada yang di bawah. Gitu. Kemudian ada obligate anaerob. Obligate anaerob ini dia memang hanya bisa hidup kalau pada kondisi anaerobik. Berarti nggak boleh ada oksigen. Makanya dia di bawah. Kemudian ada aerotoleran anaerob. Nah, ini dia sebenarnya hidupnya itu hanya bisa pada anaerobik. Tapi tetap bisa hidup kalau misalkan oksigennya ada. Makanya dia akan terbang melayang-layang di tengah-tengah ini, di seluruh larutan. Nah, ada satu lagi mikroaerofil. Mikroaerofil ini dia sebenarnya hidupnya itu pada kondisi yang ada oksigen. Tetapi oksigennya itu diperlukan dalam jumlah yang kecil. Makanya dia di tengah-tengah. Gitu, ya. Ini sudah ada di penjelasannya pada video tadi juga sudah ada. Nah, kalau selama ini kita melihat bahwa oksigen ini sangat diperlukan oleh tubuh, gitu ya, oksigen ini sangat diperlukan dalam kehidupan. Tapi ternyata berdasarkan tabel ini, ternyata organisme itu ternyata juga bisa dirugikan dengan keberadaan oksigen. Misalkan pada bakteri-bakteri yang obligate anaerob, dia nggak bisa hidup kalau adanya oksigen misalkan. Jadi pada intinya nggak selamanya oksigen itu baik gitu ya. Kadang-kadang oksigen itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada organisme. Gimana sih prosesnya oksigen itu bisa menyebabkan kerusakan pada organisme? Nah, ternyata oksigen itu ada bentuk toksiknya, bentuk racunnya. Nah, bentuk racunnya oksigen ini kenapa? Karena oksigen ini dia bisa berubah jadi monster. Dia bisa berubah jadi radikal. Nah, radikalnya oksigen inilah yang menjadi toksik bagi sel bakteri. Yang pertama adalah singlet oksigen. Nah, singlet oksigen ini dia sebenarnya dia normal, tapi dia bisa tiba-tiba boosted gitu, jadi punya energi yang high gitu, yang sangat tinggi energinya, sehingga bisa jadi reaktif, dan bisa menjadi radikal. Dan inilah yang menyebabkan dia toksik terhadap bakteri ataupun sel-sel. Nah, kemudian ada superoxide radikal. Superoxide radikal ini dibentuk dalam jumlah yang sangat kecil pada proses respirasi, di mana oksigen itu di mana organisme itu menggunakan oksigen sebagai penerima elektron terakhir dan membentuk water. Jadi dia sebenarnya ini akan terbentuk pada proses pernapasan normal, gitu. Tapi dia tidak stabil. Nah, ketidakstabilannya inilah sebenarnya yang menjadi masalah. Kenapa? Karena dia ini radikal. Dia itu
elektronnya kurang. Elektronnya kurang sehingga nanti dia akan ngambil elektron tetangganya. Oke, habis itu dia udah stabil, tetangganya menjadi tidak stabil karena elektronnya udah dicuri oleh tetangga yang sebelah kiri. Akhirnya si yang kanan ini ngambil lagi elektron dari tetangganya, gitu terus-menerus. Nah, itu menjadi tidak stabil. Nah, ini juga menjadi toksik bagi sel. Kemudian ada peroxide anion. Peroxide anion ini adalah bentuk lain dari nama lain dari hidrogen peroksida. Ini kan sebenarnya sudah sering kita dengar hidrogen peroksida. Ternyata hidrogen peroksida ini adalah bentuk toksik dari oksigen. Nah, prinsip inilah yang mendasari penggunaan H2PO2 atau hidrogen peroksida itu sebagai antiseptik atau desinfektan, sebagai desinfektan. Jadi H2O2 ini bisa digunakan sebagai desinfektan karena dia bersifat toksik terhadap sel. Jadi dia bersifat radikal terhadap sel. Nah, kemudian ada hidroksil radikal. Hidroksil radikal ini sama, dia kurang elektronnya, jadi dia reaktif. Jadi dia mau cari pasangannya gitu, karena dia kekurangan pasangan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk toksik dari oksigen. Lalu bagaimana untuk to overcome this, untuk mengatasi ini? Nah, pada bakteri, kan ini masalahnya sebenarnya pada bakteri yang anaerob ya, maksudnya bakteri yang peka terhadap oksigen. Nah, kalau pada bakteri yang obligate anaerob, maka pada kondisi yang ada oksigen, maka bakteri akan membentuk superoxide radikal tadi, di mana yang dia toksik terhadap sel. Nah, untuk mengatasinya, maka si bakteri ini tadi akan mengeluarkan enzim tertentu untuk menetralisir dari radikal ini. Enzimnya adalah superoxide dismutase. Superoxide dismutase. Jadi, setiap makhluk hidup itu punya kemampuan untuk mempertahankan kehidupannya. Ini dia ada oksigen, terus muncul radikal yang berbahaya terhadap dirinya, maka dirinya menghasilkan satu enzim untuk menetralisir dari radikal itu. Namanya adalah SOD, superoxide dismutase. Gitu ya. Nah, kemudian aerobik bakteria, fakultatif anaerobik, dan juga aerotoleran anaerobik ini, mereka kadang-kadang juga bisa menghasilkan toksik ya, toksik. Nah, kalau bakteri tadi menghasilkan superoxide dismutase, di mana superoxide dismutase ini nanti akan mengkonversi superoxide radikal menjadi molekul O2 dan hidrogen peroksida. Nah, ini ya. Nah, hidrogen peroksidanya ini masih bersifat toksik sebenarnya ya. Hidrogen peroksida ini masih bersifat toksik. Nah, oleh karena itu, mikroba ini juga akan menghasilkan enzim lain lagi untuk menetralisirnya, yaitu dengan enzim katalase dan juga peroksidase. Nah, ini ada pada proses fagosom, lisosom, dan peroksisom. Nah, itu akan ada proses ini. Jadi katalase ini akan mengkatalisis proses H2O2 menjadi H2O menjadi O2. Kalau peroksidase itu H2O2 menjadi ditambah dengan adanya 2 hidrogen menjadi 2 H2O. Jadi dia menetralisir ini tadi. Oke, paham ya? Jadi walaupun keberadaan oksigen itu bisa bersifat toksik, tapi bakteri ini hebat, makhluk hidup atau makhluk Tuhan itu hebat, mereka punya cara tersendiri untuk mengatasinya. Nah, selanjutnya, jam berapa? Saya takut kelewatan nih. HP-nya mana? Oke, nih. Sudah jam 16.29, sebentar lagi. Organic growth factor. Nah, kita masuk pada organic growth factor. Selain pada physical dan chemical requirement, ternyata kita juga perlu faktor lain untuk pertumbuhan bakteri, yaitu organic growth factor. Organic growth factor ini adalah sebenarnya senyawa-senyawa organik yang diperlukan oleh organisme, tapi dia nggak mampu untuk mensintesisnya. Jadi diperlukan penambahan
diperlukan oleh penambah tertentu. Nah, berikutnya kita masuk pada kultur media. Kultur media ini diperlukan untuk pertumbuhan bakteri. Kultur media. Kultur media itu adalah sebenarnya nutrisi yang diperlukan oleh bakteri untuk tumbuh dalam kondisi yang diciptakan, yaitu di laboratorium. Jadi sebenarnya kultur media ini kita perlukan lebih pada untuk lab activity, ya, lab activity. Kenapa? Karena pada lab activity kan lingkungannya kita atur sedemikian rupa ya. Bakterinya juga kita masukkan ke petri dish. Di petri dish itu kan nggak ada media tumbuh. Sedangkan bakteri dan semua makhluk hidup perlu media untuk tumbuh. Nah, makanya kita bikinlah media untuk bakteri itu tumbuh di laboratorium. Kemudian ada istilah inokulum. Inokulum ini adalah mikroba yang kita taruh di kultur medium itu. Jadi pertama-tama kita taruh di kultur medium itu namanya inokulum. Nah, maka proses penanaman dari mikroba ke kultur media itu dinamakan inokulasi. Ya, ini adalah prosesnya. Proses penanaman bakteri ke kultur media. Ya. Nah, kalau istilah kultur itu adalah bakteri yang dia sudah tumbuh di dalam kultur media itu. Jadi kalau inokulum ini adalah bakteri yang baru pertama kita kenalkan sama kultur. Jadi pertama kali kita tanam. Nah, kalau kultur, istilah kultur ini adalah dia udah tumbuh nih, udah berdivisi, membelah, udah tumbuh dia. Kemudian ada istilah agar. Nah, agar ini adalah kultur media yang dia bersifat padat. Jadi kultur media itu ada yang cair dan juga ada yang padat. Kalau yang padat kita sebut sebagai agar. Karena dia memang bentuknya kayak agar gitu. Nah, kultur media ini punya kriteria untuk tumbuh. Apa aja kriteria untuk tumbuh? Maka kriteria untuk tumbuh, kriteria kultur medium ini adalah tergantung pada faktor-faktor tadi. Physical requirement tadi. Physical requirement, chemical requirement, dan juga organic factor tadi. Nah, ini semua yang akan mempengaruhi kriteria dari kultur medium. Jadi pH-nya harus sesuai, oksigennya harus sesuai, temperaturnya harus sesuai, kelembapannya harus sesuai, nutriennya harus sesuai, karena ini tergantung berkaitan dengan chemical tadi, kimia requirement-nya, dan juga organic growth factor requirement-nya. Nah, yang paling penting itu adalah steril. Kenapa harus steril? Karena jangan sampai kita menumbuhkan bakteri Staphylococcus, ternyata tumbuh Escherichia coli juga. Nah, jadi steril itu kenapa? Supaya nggak ada mikroba lain yang ikut tumbuh bersama bakteri yang kita inginkan itu. Jadi harus steril. Setiap pekerjaan berkaitan dengan mikroba, maka harus steril. Dengan sel juga steril. Oke. Ini adalah jenis-jenis kultur media. Nanti kalian bisa lihat ada chemical define, complex medium, reducing medium, selective medium, differential medium, dan enrichment medium. Tujuannya berbeda-beda. Nanti kalian bisa baca ya tujuannya ya. Dibaca lagi tujuannya. Nah, ini dari komposisinya. Kalau dari komposisinya, chemical defined media itu komposisinya kita udah tahu. Chemically defined media, komposisinya kita sudah tahu. Nah, biasanya dia diperlukan untuk pertumbuhan dari kemoautotrof ataupun fotoautotrof dengan tujuannya adalah untuk mikrobiologi, esai mikrobiologi. Jadi tes-tes mikrobiologi, maka biasanya kita akan pakai chemically defined medium. Jadi udah pasti komposisinya. Nah, kalau kompleks medium, ini yang paling banyak kita gunakan. Yang paling banyak kita gunakan dalam laboratorium.
Jadi isinya itu macam-macam isi medium itu, dan kadang-kadang setiap batch-nya itu akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi pada saat itu. Nah, bentuknya, nah inilah yang sering kita pakai di laboratorium. Ada yang bentuk cair, maka kita sebut sebagai nutrient broth. Ada yang bentuk padat, maka kita sebut sebagai nutrient agar. Tujuannya untuk apa? Biasanya kebanyakan dari chemoheterotrof. Nah, dan inilah yang paling banyak kita pakai di lab. Kemudian ada anaerobic growth media dan metode. Nah, biasanya untuk yang bakteri-bakteri anaerobik ini, dia akan pakai bakteri reducing bakteri. Jadi dia untuk pertumbuhan bakteri-bakteri anaerob. Karena dia perlu kondisi tertentu, dia nggak boleh ada oksigen. Makanya kita sebut sebagai reducing medium. Gitu ya. Kemudian ada special culture technique. Nah, special culture technique ini memerlukan medium tertentu juga. Mediumnya itu adalah biasanya pada makhluk hidup. Jadi karena dia perlu teknik tertentu, maka dia perlu juga lingkungan ataupun ataupun medium tertentu. Nah, kemudian ada selektif dan diferensial. Nah, kalau selektif ini dibuat untuk menekan pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan. Jadi kita hanya mediumnya itu hanya untuk bakteri yang kita inginkan saja. Sedangkan diferensial itu adalah untuk memudahkan kita membedakan koloni-koloni bakteri. Gitu ya. Jadi kalau selektif itu untuk menekan pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan, kalau diferensial itu untuk membedakan antara beberapa bakteri. Nah, kalau enrichment culture ini adanya penambahan growth factor atau faktor-faktor pertumbuhan lainnya. Jadi dia adalah enrichment culture. Biasanya enrichment culture ini adalah kompleks media ditambah dengan growth factor. Oke. Nah, kita masuk pada yang terakhir. Insya Allah masih cukup ya. 4 menit lagi gimana dong? Oke, nggak mungkin bisa. Jangan dibuka dulu kuisnya ya, nanti susah. Nah, ini kita masuk pada ya. Izin memotong, mungkin atau enggak kuisnya diundur aja Ibu biar Ibunya lebih leluasa juga jelasinnya, takut ngegantung tinggal sebentar lagi. Bu. Iya, soalnya ini terakhir ini, yang bacterial growth ini terakhir soalnya. Nah, soal kuisnya juga ada beberapa yang tentang bacterial growth ini. Jadi kuisnya saya undur aja ya. Mohon jangan dibuka dulu kuisnya ya. Kuisnya jangan dibuka dulu. Baik, Bu. Sedikit lagi ya, nak ya. Sedikit lagi. Oke, bacterial growth. Jadi kalau bacterial growth itu prinsipnya bakteri itu bereproduksi dengan cara binary fission. Tadi sudah dijelaskan di video juga ya. Dia binary fission. Jadi dia membelah jadi 2. B itu 2. Nah, walaupun beberapa bakteri itu ada yang bereproduksi dengan budding. Jadi ini biasanya bakteri-bakteri yang ada filamen-filamennya. Tapi ini nggak banyak, makanya kebanyakan untuk bacterial growth atau microbial growth itu kita pakai binary fission. Gimana binary fission itu? Nah, seperti ini. Jadi ini cell wall, ini plasma membran plasma, ini DNA. DNA-nya nanti akan berelongasi. Jadi dia memanjang untuk membelah diri, kemudian cell wall-nya mulai membentuk mulai membentuk sedikit pembelahan di sini. Nah, si DNA-nya udah pisah, kemudian cell wall-nya makin membelah, pada akhirnya terpisah menjadi dua sel. Nah, ini adalah mikroskopik ya, secara mikroskopik kita lihat. Kelihatan ya di sini, ini DNA-nya jadi 2, ini cell wall-nya mulai berpisah. Ya, oke. Nah, pada pertumbuhan sel itu ada namanya generation time. Generation time itu adalah waktu yang diperlukan oleh sel itu untuk membelah diri, untuk membelah menjadi 2. Itu adalah generation time. Jadi misalkan dari 1 sel kemudian jadi 2 sel karena dia binary, kemudian ini jadi 2 sel lagi, kemudian ini jadi 2 sel lagi. Nah, dari sini ke sini namanya generation time. Berapa lama waktu yang diperlukan dia dari 1 jadi 2. Nah, itu adalah generation time-nya. Nah,
karena dia tadi binary ya, binary, maka kan akan seperti ini. Tadi, seperti yang saya gambarkan. 1, kemudian jadi 2, kemudian ini jadi 2 lagi, kemudian ini jadi 2 lagi. Nah, kalau di sini kita lihat, maka ini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita bikin dia dalam bentuk aritmatik, artinya ini 2, 4, 8, 16, 32, itu bisa banyak banget. Kalau misalkan replikasinya berkali-kali, bisa jadi banyak banget, nggak efektif gitu ya, untuk penghitungan selnya itu jadi tidak efektif. Maka para ahli-ahli yang hebat-hebat itu membuat satu representasi dari jumlah bakteri ini, yaitu dengan menggunakan log 10. Nah, coba deh dibandingin. Kalau misalkan aritmatik, ini 132, kalau dia 20 kali berdivisi, maka bisa sampai 1 juta. Capek banget ya bikinnya gitu loh. Catet-catetnya 1 juta. Makanya untuk pertumbuhan sel itu kita pakai log. Kalau log kan lebih simpel angkanya. Nah, demikian juga kalau misalkan kita lihat pada kurvanya. Nah, yang solid line ini, yang merah yang ini adalah aritmatik. Kalau aritmatik itu nggak kelihatan banget ini pertumbuhannya. Pada 15 generation time 15 kali itu dia udah masih nggak kelihatan, malah 10 kali masih nggak kelihatan. Baru di sini langsung tinggi banget. Jadi akan susah untuk memperkirakan atau menghitung pertumbuhan sel itu. Nah, tapi kalau logaritmik yang dash ini, yang garis putus-putus ini akan terlihat seperti garis lurus. Jadi bisa kita masukkan dalam persamaan garis lurus misalkan ya untuk perhitungannya. Maka oleh karena itu untuk representasi dari jumlah atau pertumbuhan sel maka digunakan logaritmik representasi. Jadi kita gunakan log. Nah, maka pada fase pertumbuhan sel kurvanya akan berupa kurva log jumlah sel versus waktu, ya. Nah, seperti ini. Nah, dari kurva ini kita bisa tahu bahwa ada 4 fase dalam pertumbuhan bakteri. Fase 1 itu adalah lag phase atau fase lag, atau disebut juga dengan fase adaptasi. Kenapa fase adaptasi? Ini bakterinya baru diinokulasi di dalam media. Jadi dia baru inokulasi. Kalau inokulasi kan berarti dia baru ditanam. Maka ketika dia baru ditanam, dia perlu waktu untuk beradaptasi terhadap lingkungannya yang baru. Makanya dia belum mengalami penambahan jumlah sel. Tapi sebenarnya dia tetap bermetabolisme, hanya jumlah selnya belum bertambah. Jadi dia bukan dorman atau tidak aktif, dia tetap aktif ya, secara metabolik dia tetap aktif. Nah, fase yang kedua ini adalah fase log atau disebut juga dengan eksponensial. Karena disinilah terjadi pertumbuhan bakteri yang optimum. Jadi dia berdivisi secara optimum dengan kecepatan yang maksimal. Makanya grafiknya itu berupa garis lurus yang kayak gini, ya. Karena dia bisa berdivisi secara maksimal dengan kecepatan yang maksimal. Nah, yang ketiga ada namanya stationary phase. Kalau kita bayangin bakteri itu berdivisi, punya generation time, jangan membayangkan bahwa dia terus-menerus berdivisi. Jadi kalau misalkan lama pertumbuhannya 80 jam, misalkan bisa sampai banyak banget bakterinya ya. Jadi, tapi bakteri itu tidak seperti itu. Bakteri itu punya batas pertumbuhannya. Ketika dia sudah mencapai batas pertumbuhannya, maka dia akan memasuki fase stationary. Fase stationary ini adalah saturasi dari pertumbuhan sel itu. Artinya, selnya tidak dapat lagi tumbuh, atau tidak signifikan lagi tumbuhnya. Nggak bertambah lagi jumlah selnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satunya, walaupun sebenarnya alasannya itu masih belum jelas, tapi salah satu alasannya itu adalah karena mungkin sudah bakterinya lingkungannya sudah banyak waste produknya, sehingga waste produk ini akan menghambat pertumbuhan sel. Salah satu alasannya. Nah,
pada stationary phase ini jumlah sel yang hidup dengan jumlah sel yang mati itu seimbang. Jadi jumlah sel yang tumbuh dengan jumlah sel yang mati itu seimbang. Jadi dia berada pada kondisi equilibrium. Ya. Nah, yang terakhir adalah fase death atau logarithmic decline. Jadi dia ketika dia sudah sampai pada death phase, maka dia jumlah bakterinya akan menurun. Dan penurunannya ini juga bisa secara logaritmik. Ya. Oke. Nah, inilah fase-fase dari pertumbuhan sel. Nah, yang ini adalah measurement of microbial growth, ini kita akan pelajari pada next topic. Oke? Thank you. Mudah-mudahan bisa paham ya. Maaf, sudah melewat jadinya ini seharusnya kita kuis. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Saya mau ganti jadwal ini dulu. Jadwal kuis. Kita kuisnya jam 5 aja. Ada yang mau ditanyain nggak, Nak, terkait dengan pertumbuhan sel? Saya harap kalian bisa paham ya, benar-benar paham. Maksudnya jangan kebingungan gitu ya. Walaupun capek kuliah hari ini, mudah-mudahan bisa paham. Nanti dibaca lagi materinya atau ditonton lagi videonya supaya bisa paham. Kalau misalkan ada yang tidak jelas, boleh nanti ditanyakan di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang teknik-teknik mikrobiologi. Ada yang mau ditanyain nggak, Nak? Kita mulai. Ada? Nggak ada? Bu Puji, izin Ya. bertanya. Namun di luar konteks pelajaran, apakah diperbolehkan, Ibu? Boleh, silakan. Ibu izin bertanya, saya Manda yang bertanya. Ibu. Iya, Bu. Oke, lanjut. Kalau kan ini ya, Bu, untuk perkuliahan belakangan ini kan beberapa dosen yang menyediakan link Google Meet-nya di Leeds ya, Ibu. Itu tuh memangnya kalau boleh tahu sistem hasil record-nya itu langsung otomatis masuk ke Leeds atau harus dimasukkan oleh dosennya dulu gitu sih, Bu? Saya gitu, Bu. Iya, saya taunya juga gitu. Saya taunya akan langsung masuk ke Leeds. Ternyata enggak ya. Saya baru tahu dari mahasiswa 2009. Mereka pada minta rekaman ke saya loh. Saya kira, loh bukannya ada di Leeds. Ternyata enggak. Ternyata harus tetap minta ke dosen yang bikin linknya itu. Jadi nanti kalian minta aja ya sama dosennya ya. Diingatkan dosennya. Kadang-kadang dosennya juga lupa ganti settingan untuk video ini. Allah Akbar. Ganti lampu, maaf ya. Iya, baik Ibu, Oke, tidak gitu. apa-apa. Terima kasih banyak ya Ibu ini atas informasinya. Soalnya selama ini kami agak bingung juga Bingung sih. ya? Iya, recordnya belum ada. Sedangkan kan materi juga udah mulai banyak. Mungkin beberapa dari kami ada yang ingin belajar lagi gitu Ibu. Karena kan kadang kalau lagi perkuliahan suka ada aja gitu Bu gangguannya. Entah itu sinyalnya jelek atau lain halnya. Seperti itu Ibu. Ya, terima kasih ya Ibu. Oke, ya jadi nanti diminta aja sama dosennya ya, minta aja dosennya. Nanti diingatin gitu dosennya, Bu minta ini gitu. Ini kuisnya saya set jam 16.55. Ya nggak sih? Ya, jam 16.55. Jadi nanti kalian sampai jam 5.05. Nanti silakan dikerjakan ya, 16.55. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Maaf ya, saya nggak hidupin kamera, tiba-tiba mati lampu. Iya Ibu, tidak apa-apa Ibu. Oke, ada lagi? Nggak ada. Nanti dibaca lagi ya, yang metabolisme sama pertumbuhan. Apa kaitannya metabolisme sama pertumbuhan? Kalau pertumbuhan itu tadi faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, terus pembagian-pembagian bakterinya, terus juga nanti fase-fase. Nah, itu nanti kalian belajar lagi ya. Pertanyaan-pertanyaannya bisa macam-macam. Oh, saya ada yang lupa jelasin. Masih ada? Sedikit ya. Terkait dengan ini, generation time tadi. Jadi generation time tadi kan adalah waktu yang diperlukan dia untuk berdivisi. 1 jadi 2 gitu ya. Kemudian nanti membelah lah seterusnya.
Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, bakteri itu dia punya generation time-nya itu 30 menit. Nah, kalau misalkan dia berada di kultur medianya itu selama atau dia di kultur selama 3 jam, berarti berapa jumlahnya pada saat ini? Bisa nggak kalian ngitungnya? Oh, bentar. Saya ini lagi ya, saya jelasin ya dikit ya. Masih ada waktu 5 menit, oke. Soalnya ada pertanyaannya itu, saya lupa jelasin. Oke, di sini aja deh, terus pulpen. Oke, gini ya. Generation time-nya adalah 30 menit. Waktu kulturnya itu adalah 3 jam. Maka 3 jam ini sama dengan berapa menit? 3 kali 3. Berapa kali dari G-time? Berapa kali dari G-time? Berarti 6 G-time. 6 generation time ya. Tahu ya dari mana? Tahu ya? Iya, tahu ya. Ini kan 180 menit. 180 menit dibagi 30 berarti 6 kali G-time. Nah, satu sel ini inokulasi. Berarti pada jam ketiga, berapa jumlah selnya? Sel pada jam ketiga itu berapa? Berarti 2 pangkat 6. Berapa 2 pangkat 6? Nah, itulah jumlahnya. Berapa kali G-time? Gitu ya. Paham ya? Kalau misalkan G-time-nya adalah 60 menit, kemudian waktu kulturnya adalah 3 jam, berarti ini sama dengan 3 G-time. Maka jumlah bakterinya pada jam ketiga itu sama dengan 2 pangkat 3, sama dengan 8. Paham ya? Paham. Ini adalah untuk satu bakteri. Kalau 2 bakteri berarti ini 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 16 bakteri jadinya. Paham ya? Paham, Bu. Insya Allah paham. Oke, sudah jam berapa? Boleh deh kalau mau live ya. Terima kasih ya atas perhatiannya ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyain lagi nanti boleh kita diskusi lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah saya lagi yang masuk untuk teknik-teknik mikrobiologi. Oke? Selamat mengerjakan kuis sebentar lagi, mudah-mudahan nilainya bagus. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum. Semoga paham ya. Semoga paham ya. Iya, Bu, paham, Bu. Iya, Bu, paham. Bu, semoga